dengan adanya usaha kelamai kami ini bisa membantu masyarakat, ibu keluarga untuk pekerjaan di sini. Melalui perajin anyaman dari tahun 1999 dan untuk menambah pendapatan keluarga untuk menghidupi anak satu-satunya. Nggak ada latar belakang sama sekali untuk buka keripik pisang tuh nggak ada. Background saya itu sarjana hukum, kemudian juga ngajar bahasa Inggris. Cuman karena finansial juga untuk pendapatan, jadi saya bukalah keripik pisang ini. Di awal merintis Saleh Saralangun Ada Oleh-oleh, kami memang memiliki latar belakang pemikiran ingin mengembangkan oleh-oleh di Kabupaten Sarawangun ini. Mindset kami ke depan, Saleh bisa mengembangkan usaha ini menjadi ikon oleh-oleh Sarawangun, bisa berdaya saing dan memiliki nilai jual yang tinggi di Indonesia. Nama saya Randy Hermansyah. Saya pengrajin dodol di Desa Sungai Abang, tepatnya di Kabupaten Sarawangun. Dodol di Kabupaten Sarawangun dikenal sebagai Jodah Gedang, yang mana Jodah Gedang dikenal di Sarawangun sebagai kue tradisional yang diproduksi setiap hari-hari besar di daerah Kabupaten Sarawangun. Arti dari Jodah Gedang yaitu kue besar. Jodah artinya kue dan gedang artinya besar. Bagaimana? Sesuai dengan namanya, kue ini diproduksi di hari-hari yang besar, dan bagi masyarakat Sarawangun, Jodah Gedang ini mulai dari pengerjaannya yang besar, modalnya yang besar, dan pekerjaannya yang dipakai untuk memproduksi Jodah Gedang ini adalah pekerjaan yang besar juga. Nama usaha kami yaitu Saleh. Nama ini kami buat dari sebuah pemikiran kami yang awalnya kami berpikiran bahwa Sarawangun ini pada waktu itu minim sekali dengan oleh-oleh khas daerah. Dari itulah kami mempunyai pemikiran dan mendapatkan ide membuat sebuah nama usaha yang bernama Saleh Sarawangun Ada Oleh-oleh. Usaha ini kami dirikan berdasarkan hasil dari pemikiran kami, iktikat kami, sebuah harapan besar kami terhadap Kabupaten Sarawangun ini agar terciptanya suatu usaha oleh-oleh khas dari Kabupaten Sarawangun ini yang bisa dapat mengangkat Kabupaten Sarawangun, memperkenalkan Kabupaten Sarawangun secara luas di Provinsi Jambi dan khususnya di Indonesia. Kami memulai usaha ini awalnya memang kalau untuk usaha dodol ini memang boleh dikatakan sesuatu yang kebetulan, namun kami yakin ini adalah rancangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya kami di awal merintis Saleh Sarawangun Ada Oleh-oleh, kami memang memiliki latar belakang pemikiran ingin mengembangkan oleh-oleh di Kabupaten Sarawangun ini. Nah, ketika kami awal menikah dengan istri saya, di sini kami menemukan satu makanan khas yang masih populer di Desa Sungai Abang ini. Dan di situ kami atas dasar latar belakang kami ingin membuka usaha oleh-oleh khas Sarawangun. Di sini kami menemukan suatu produk yang khas dan yang namun kelestariannya mulai sedikit menghilang. Dan tapi ketika kami menikah di Desa Sungai Abang, kami melihat ternyata di Sungai Abang masih ada orang yang memproduksi Jodah Gedang ini di hari-hari besar. Nah, dari itulah kami berpikir ingin mengembangkan kembali ini melalui oleh-oleh khas Sarawangun. Saleh Sarawangun Ada Oleh-oleh.
kami membeli bahan-bahan untuk pembuatan dodol kami ini, memang kami masih membeli bahan-bahan dari pasar-pasar lokal Kabupaten Sarolangun. Kami memilih langsung seperti pembelian gula aren, kami memilih langsung ke pasar dengan kualitas gula aren yang menurut kami terbaik, dan dengan seleksi-seleksi ke toko-toko di pasar-pasar Kabupaten Sarolangun. Untuk bahan-bahan lainnya, kami seperti ketan juga kami memilih ketan bermerek di pasar-pasar daerah Kabupaten Sarolangun. Dan untuk pembelian kelapa, memang kami memberdayakan kelapa-kelapa di sekitar tetangga-tetangga rumah kami. Jadi kami mengurangi pembelian kelapa di pasar karena kami memanfaatkan tanaman-tanaman kelapa yang hidup di pekarangan-pekarangan rumah Desa Sungai Ebang tetangga-tetangga kami, agar juga bernilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kami. Untuk tenaga kerja di usaha kami, usaha Jodah Gedang, kami bekerja sendiri, dibantu oleh keluarga kami, abang kami, dan sepupu kami. Dan apabila kami mengalami peningkatan pesanan, kami dibantu oleh tetangga kami sebagai tambahan tenaga kerja kami. Adapun produk-produk dari Saleh ini, yang awalnya adalah kami memang memproduksi dodol ini, Jodah Gedang, namun mindset kami ke depan, harapan kami ke depan, Saleh bisa mengembangkan usaha ini, usaha oleh-oleh ini bukan hanya sekedar di bidang kuliner atau oleh-oleh khas Sarolangun yang berbentuk Jodah Gedang, namun kami mempunyai harapan Saleh menjadi ikon oleh-oleh Sarolangun, di mana Saleh mempunyai produk-produk oleh-oleh khas yang unggulan di Kabupaten Sarolangun yang bisa dikenal di Provinsi Jambi dan juga bisa berdaya saing dan mampu memiliki nilai jual yang tinggi di Indonesia. Dodol Jodah Gedang Saleh, kami mempunyai keunggulan yang khas, yang mana yang pertama dari rasa, kami memiliki rasa yang khas dengan tekstur dodol kami tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, dan sangat cocok untuk kalangan umum memakan, mulai dari orang tua, orang dewasa, dan anak-anak. Dan insya Allah menyukai Jodah Gedang kami dengan rasa yang tidak terlalu manis, dan ini kami buat memang betul-betul alami, tidak menggunakan bahan pengawet, dan insya Allah sangat aman bagi pengkonsumsi Jodah Gedang. Dan kami juga mempunyai keunggulan sisi lainnya, yaitu berdasarkan kemasannya. Kami mempunyai kemasan khas tersendiri, yaitu kami mengemasnya dengan tempurung kelapa yang kami bersihkan bagian luar dan bagian dalamnya, dan dodol kami masukkan ke dalam tempurung dan kami kemas dengan semenarik mungkin, dan itu menjadi daya tarik tersendiri kami, dan alhamdulillah sudah dikenal khususnya di hampir di seluruh Kabupaten Sarolangun, dan pemerintah juga membantu kami, dan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami membantu kami memperkenalkan di ruang lingkup yang lebih luas lagi di Jambi, dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa lebih dikenal dan lebih diminati di masyarakat umum Indonesia ini. Dan kami juga mempunyai kemasan anyaman yang terbuat dari bahan alami, yaitu kalau di sini dikenalnya rumbai, dan juga kami mengemasnya di dalam rumbai, dan dengan kami kemas, kami packaging dengan semenarik mungkin. Dan juga ada kemasan plastik yang kami siapkan sebagai alternatif apabila memang terjadi kendala kami untuk memasok stok kemasan yang alami tadi seperti tempurung dan rumbai tadi. Untuk kendala kami, selain masa ketahanan produk kami memiliki kendala di kemasan alami kami yang kami upayakan, yaitu seperti kemasan tempurung. Kami menggunakan tempurung kelapa yang khusus, tempurung kelapa yang kecil yang hanya memiliki berat sekitar 500 gram, dan itu kami ambil dari depan rumah penduduk masyarakat Kabupaten Sarolangun. Nah, dan di situ kami mengalami kendala apabila kehabisan stok. Di situ kami mengalihkannya kepada kemasan seperti plastik. Namun kami optimis dengan menanam pohon-pohon kelapa
hibrida, dikenal dengan kelapa hibrida dengan ukuran yang paling kecil. Kami menanam di sekitar rumah kami dan kami memberikan bibit-bibit kelapa ini ke masyarakat Desa Sungai Abang agar juga terpenuhinya harapan kami ke depan dengan kemasan tempurung kelapa yang tidak terbatas stoknya. Untuk produksi jadah gedang, kami di hari-hari normal ini kami melakukan produksi sebanyak 2 kali dalam 1 pekan. Lebih kurang kami memproduksi sekitar 30 kg jadah gedang. Ya, 30 kg jadah gedang itu kalau dikalikan dengan 70.000 per kilogram, berarti dalam 1 pekan kami mendapat omset sekitar 2 juta lebih. Dan untuk sebulan kami mendapatkan omset sekitar 8 juta rupiah. Dan untuk pendapatan bersih kami, keuntungan bersih kami kurang lebih sekitar 4-5 juta per bulan. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan sistem penjualan dari mulut ke mulut, dari mulai ke saudara-saudara kami dan tempat bekerja kami, dan juga kami memasarkan di kantor-kantor, dan terutama kami juga memasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, dan juga tersedia di toko kami sendiri. Dan untuk ke toko-toko di Kabupaten Sarawangun memang kami belum melakukan sistem penjualan ke toko-toko karena memang kami mengalami kendala masa ketahanan produk kami yang hanya tahan 10 hingga 12 hari. Jadi kami memang lebih menggunakan sistem pesan. Jadi penjualan kami juga sudah alhamdulillah diminati masyarakat luar Provinsi Jambi seperti Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Padang. Dan ini kami sudah memiliki pelanggan-pelanggan khusus yang memang mereka masih mengorder langsung kepada nomor telepon pribadi kami dan nomor WA pribadi kami. Untuk penjualan omset tertinggi kami, memang kami memiliki momen tersendiri yang mana omset tertinggi kami pada hari Lebaran. Jadah gedang ini adalah produk yang diproduksi setiap hari-hari besar seperti hari Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, dan juga di hari-hari liburan termasuk merupakan omset terbesar kami. Harga per kilogramnya jadah gedang kami jual seharga 70.000 per kilogramnya dengan kemasan plastik. Namun kami menyediakan kemasan untuk oleh-oleh, kemasan plastik yang dengan berat 500 gram yang harganya 35.000 per bungkusnya. Namun di situ kami juga menyediakan kemasan dengan harga 25.000 dengan berat 350 gram. Untuk kemasan tempurung kami lebih kepada penjualannya per tempurungnya dengan berat yang lebih kurang 500 gram kami menjualnya dengan harga 40.000. Kalau dengan tempurung yang lebih kecil lagi kami bisa menjualnya dengan harga 30-35.000 rupiah per tempurungnya. Namun dengan untuk kemasan anyaman kami mengemasnya dengan harga 35.000 dengan berat 450 gram. Untuk konsumen, jadah gedang kami diminati oleh orang dewasa, orang tua, dan anak-anak. Untuk pembeli kami lebih dominan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Sarawangun. Namun sekarang mulai berkembang dikenali oleh masyarakat di luar Kabupaten Sarawangun seperti Palembang, Jambi, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Harapan kami ke depan dengan usaha Saleh Sarawangun Ada Oleh-oleh, khususnya jadah gedang, kami mempunyai harapan yang sangat besar sekali
di mana kami mengharapkan dengan usaha kami ini, berkembangnya usaha kami ini dapat membantu khususnya perekonomian keluarga kami, membantu perekonomian masyarakat sekitar kami, membantu menjadikan Kabupaten Sarolangun kabupaten yang dikenal melalui salah satunya oleh-oleh khas Sarolangun, yaitu jodah gedang dari Saleh Sarolangun ada oleh-oleh. Dan harapan kami ke depannya juga usaha kami ini menjadi usaha unggulan khususnya di Provinsi Jambi dan umumnya juga menjadi usaha unggulan, produk unggulan di Indonesia. Konsumsi produk lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Kalau ke Jambi, khususnya Kabupaten Sarolangun, jangan lupa beli jodah gedang hanya di Saleh Sarolangun ada oleh-oleh. Mantap. Saya Bambang Irawan, saya pengrajin dari keripik pisang Bank Banana Chip. Kemudian juga ini juga beralamat di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya memulai keripik pisang ini bulan April. Sebelumnya itu saya dari Pare pulang ke sini. Pas pulang sini karena nggak ada lagi kegiatan, jadi nggak ada pendapatan sama sekali. Yang ada itu pengeluaran terus, jadi saya mikir apa yang harus saya kerjakan untuk mendapat pendapatan lah setiap harinya seperti itu. Nah, kebetulan saya sering nonton YouTube, kemudian juga sering makan keripik pisang. Itulah idenya itu, saya buat keripik pisang seperti ini. Nah, itu jadi nggak ada latar belakang sama sekali untuk buka keripik pisang tuh nggak ada. Yang adanya itu ya background saya itu sarjana hukum, kemudian juga ngajar bahasa Inggris. Nah, cuman karena butuh finansial juga untuk pendapatan, jadi saya bukalah keripik pisang ini. Bank Banana Chip ini, bank itu nama saya itu Bambang Irawan. Kalau di sini orang kenalnya itu nama saya itu Bambang, tetapi ketika saya di Pare dulu itu orang kenalnya itu nama saya itu Beng. Orang panggil itu Bang Beng. Dan lebih waktu di Pare juga itu lebih agak apalah, mungkin lebih dikenal seperti itu. Dan harapan saya itu juga dengan yang ini ada nama Bank di sini ini itu mewakili nama saya juga. Mudah-mudahan ini bisa juga terkenal nanti itu. Bank itu dari nama saya pribadi, kemudian lagi banana itu banana chip itu artinya keripik pisang, ya udah berarti keripik pisang Bank Bambang. Bahan baku kita dapatkan dari petani-petani yang ada di desa ini. Jadi setiap yang ada punya pisangnya itu kita butuh itu adalah pisang Raja Nangka sama pisang kepok. Nah, cuma memang pisang kepoknya itu ada pisang kepok yang besar itu. Nah, yang jadi masalahnya itu terkadang di sini ini masih terbatas juga. Pisangnya itu juga masih terbatas. Jadi kadang kita juga ngambil yang lain juga dari tempat yang lain juga. Nah gitu. Untuk yang sekarang saya coba untuk ngajak yang ada di desa ini, petani-petani itu untuk nanam pisang Raja Nangka. Jadi nanti buahnya itu jadi bisa saya ambil. Nah gitu. Jadi mereka bisa apalah untuk pendapatan juga lah, nah, seperti itu. Karena banyak lahan-lahan kosong juga di sini. Nah gitu. Jadi lebih bagus mereka manfaatkan itu.
tenaga kerjanya itu sendiri itu ada sekitar tiga orang. Yang pertama itu ada tetangga satu, kemudian juga lagi itu saya sendiri juga, kemudian juga dibantu sama ibu ataupun mungkin kadang adik juga ada yang bantu. Kalau adik sekarang ini kan dia kerja, cuman kadang kalau ada pesanan sedang banyak itu kalau malam dia tolong bantu juga biasanya. Untuk produksinya itu sendiri kita memproduksi keripik pisang kita ini dengan cara ataupun prosedur yang sudah benar sesuai dengan ya SOP yang ada. Untuk kebersihan itu sendiri kita juga dari tempat juga kita selalu kita bersihkan, kemudian juga untuk yang bekerja di sana juga selalu untuk bersih setiap hari. Nah kemudian juga untuk yang cowok ataupun mungkin yang ibu-ibu yang mereka harus tutup kepala, nah seperti itu. Jadi pisang itu juga nanti pas mau kita kupas itu kita rendam beberapa menit nanti dalam air itu sampai bersih. Nah sesudah itu baru nanti kita goreng. Kemudian juga penggorengannya itu juga nanti seperti biasa kita juga mungkin pakai seperti mentega, jadi supaya lebih gurih. Nah seperti itu. Kemudian lagi kita tanpa bahan pengawet goreng, kemudian lagi kalau ada pakai bumbu coklat, pakai bumbu coklat, nah seperti itu. Dan ini aman untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai juga orang dewasa. Produksi kita itu sendiri kalau untuk per hari itu bisa sampai 100, nah seperti itu. Cuman memang kadang ada yang kita produksi hari ini, kemudian juga mungkin pas besoknya mungkin nggak produksi. Tapi kalau rata-rata 1 bulan itu bisa sekitar 1000-an, biasanya kadang sampai 1500, hampir masuk 2000 pieces nah per bulan. Nah gitu. Jadi kita jual itu biasanya harga-harga reseller ataupun mungkin harga-harga ya 10.000. Nah mereka ngambil banyak nanti itu 10.000. Nah jadi kemungkinan ya sekitar 10 masuk mungkin itu sekitar 10 juta sekitar itu. Untuk kendala produksi itu sendiri kita masih terbatas. Yang pertamanya itu peralatannya itulah, karena memang kita peralatannya itu masih manual. Nah itu jadi kalau misalkan permintaannya itu besar, biasanya itu kadang kita kelabakan karena masih alat-alatnya itu masih manual seperti itu. Jadi untuk yang sekarang itu yaitu kalau kendalanya itu. Kemasan kita ini, jadi kita beli kemasannya ini di Bandung, kita cetak di Bandung karena memang kemarin itu saya ada teman, ada link ke sana. Rata-rata teman juga banyak juga yang bergerak di bidang seperti ini, snack. Jadi kita pesan itu di Bandung karena kalau di Jambi, setahu saya itu kemarin saya coba nggak ada di Jambi. Nah jadi kita cetak kemasan di Bandung, kemudian mereka kirim ke sini dengan berapa ribu pieces, nanti mereka kirim ke sini. Sesudah itu nanti kita tinggal pakai hand sealer itu aja lagi, kita kemas aja di sini. Nah seperti itu. Produk kita ini ada beberapa varian rasa, ada 6 varian rasa. Yang pertama itu ada coklat, kemudian juga ada milk, green tea. Cuman coklat ini terbagi dua. Ada coklatnya itu coklat lumer, kemudian juga yang keduanya itu ada coklat bubuk. Nah, kemudian lagi milknya itu juga ada dua, ada yang lumer, ada yang bubuk. Kemudian yang terakhir itu green tea juga ada dua, ada yang green tea lumer, kemudian ada green tea yang bubuk. Nah, itu beratnya itu sendiri kita 100 gram. Nah,
untuk ukuran 100 gram. Varian rasa yang paling banyak digemari oleh konsumen itu sendiri adalah coklat, karena memang itu umum dan semua orang juga mungkin tahu tentang rasa coklat. Kemudian yang kedua itu adalah milk. Yang ketiga itu green tea. Kalau green tea itu sendiri biasanya itu yang paling banyaknya itu adalah anak-anak muda. Kalau orang-orang tua itu jarang suka green tea, tapi anak-anak muda itu suka green tea. Harganya itu sendiri 13.000 per pieces, tetapi kalau itu untuk harga satuan, tapi kalau untuk harga kita juga terima reseller, jadi harga reseller itu juga berbeda nanti, sekitar 10.000 per pieces. Konsumen yang mendominasi bank banana chip kita itu sendiri, itu biasanya banyak dari kalangan anak-anak muda. Nah, mulai dari anak SMA, kuliah, ataupun mungkin yang kerja. Kalau kerja kantoran, nah seperti itu. Kalau yang anak-anak itu sendiri, itu masih di bawah itu. Jadi untuk yang dewasa sekali itu juga kurang, tapi lebih pada anak-anak SMA ataupun mungkin kuliah dan juga yang kerja di kantoran, nah, seperti itu. Penjualan untuk saat ini kita masuk ke minimarket. Nah, kemudian juga untuk promosi, kadang kita butuh endorse juga dari baik itu mungkin yang terkenal lah di Sarolangun, ataupun mungkin di Merangin, ataupun mungkin di Bungo, kita sudah seperti itu. Sembari itu juga kita juga open reseller. Nah, jadi nanti jadi ada beberapa reseller kita juga, dan ini juga sudah tersebar di Palembang, kemudian juga di Karawang, sambil juga yang nggak ada resellernya itu kita yang masuk sendiri, nanti kita masuk ke minimarket gitu. Harapan kita itu sendiri untuk bank banana chip ini, kita bisa memberikan manfaat lah untuk orang yang bekerja di sini. Nah, jadi di sini kan juga cukup banyak ibu-ibu rumah tangga yang memang banyak yang nggak ada kegiatan juga. Nah gitu, cuma nolong-nolong suaminya nanti itu. Nah, harapan kita itu kita bisa mereka itu bisa mungkin bekerja di sini, kemudian juga bisa menambah finansialnya, kemudian juga lahan-lahan kosong juga masih banyak juga di sini. Jadi mereka bisa juga bercocok tanam, misalkan tanam pisang, dan pisangnya itu nanti bisa mereka jual. Nah itu, jadi seenggaknya itu nanti bisa juga untuk baik yang mereka yang kerja di sini ataupun mungkin yang enggak kerja di sini yang mau menanam pisang, bisa menambah pendapatannya itu. Nah, mudah-mudahan kalau harapan saya itu Bank Banana Chip ini bisa tidak hanya terkenal mungkin di Sarolangun ataupun mungkin Merangin, tapi juga nanti bisa meluas lah sampai mungkin ke Indonesia. Nah, seperti itu. Konsumsi produk lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi, ngemil sehat, ya Bank Banana Chip. Saya Hajar Una, pengrajin gelamai perentak, alamat Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin. Saya menggeluti gelamai ini sejak tahun 1994. Asal muasalnya saya itu tinggal di pasar, karena kebakaran saya pindah ke rumah saya ke atas Pasar Bangko. Saya mulai bikin gelamai perentak.
asal bikin gelamai ini karena ada bakat. Sudah itu saya nengok dulu dari mama saya, dari nenek saya bikin ini. Tapi bukan bikin untuk ini dah, untuk jual karena mau lebaran atau ada acara itu. Jadi waktu bikin ini, Ibu Pati ada waktu MTQ pertama di sini ke provinsi. Nah, kata Ibu Pati Pak Bambang, katanya, Bu bikin oleh-oleh Bu, apa yang bagusnya katanya. Bisa bikinlah ini. Saya namakan gelamai perentak karena saya mau bikin nama negeri saya dari perentak. Saya orang perentak. Kalau bahan bakunya ketan, kelapa, gula. Nah, itu kalau ada nak bikin aromanya apa be, kalau ada durian, kalau ada itu ya cukup nilai. Bahan bakunya saya dapat dari pasar. Kadang kalau ada di Bangko, saya ke Bungo belanjanya. Nah, untuk gula merahnya, gula aren, di Bangko tidak cukup. Saya pesan ke Curup. Rasa gelamai yang kami bikin ini, kada durian pakai durian, kada tuh pakai mocha atau gula, cukup gula, milih. Ya, gelamai yang kami bikin ini tidak ada pakai pengawet, bisa tahan 2 bulan. Kalau kemasan saya bikin gelamai ini ada yang dari pandan, ada dari plastik, ada dari kotak. Kalau dari pandan saya dapat dari dusun Pulau Rengas. Gelamai yang disukai masyarakat, kalau masyarakat itu kalau orangnya mau berangkat, mau untuk oleh-oleh, dia suka bawa yang pandan, yang kecil. Kalau yang untuk dihidang, siap makan, dia suka beli yang sudah dipotong-potong. Yang gelamai ini yang suka orang yang rasa yang asli, yang rasa original. Tenaga kerja di sini ada orang 30. Tugasnya masing-masing, ada yang bungkus, ada yang ngaduk, ada yang numbuk ketan. Saya ketan beli, langsung tumbuk sendiri. Kendala yang kami hadapi sekarang, sering kendala kelapa kami sekarang. Harga gelamai kami ini tergantung dengan berat. Kalau misal sekilo sekian, setengah sekian, berapa beratnya. Kalau gelamai saya yang pakai pandan, yang kecilnya 16, ada yang 20, ada yang 28, ada yang 55. Ya, kalau plastik ada yang 26, ada yang 52. Kalau yang ada sudah dipotong-potong, yang kecil 16, ada yang 32, ada yang 62. Ini nggak berat lah itu. Seminggu kami bisa produksi 250 kilo untuk jadilah biaya rumah tangga kami cukup, dan juga bisa menolong karyawan yang bekerja. Promosi gelamai kami ini cukup orang ke orang atau orang pesan, alhamdulillah orang percaya dengan gelamai kami ini, rasanya enak. Dengan adanya usaha gelamai kami ini bisa membantu masyarakat, juga keluarga untuk pekerjaan di sini. Semoga gelamai kami ini makin terkenal, semoga disukai masyarakat. Cintai dan konsumsi produk lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Kalau ke Bangko, mampir dan beli gelamai perentak.
saya Widya Astuti, pengrajin anyaman dari Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangkau Barat, Kabupaten Merangin. Mulai menjadi perajin anyaman dari tahun 1999 dan untuk menambah pendapatan keluarga untuk menghidupi anak satu-satunya. Saya memang sudah punya bakat. Pertama kan cuma bikin tikar, kan tempat dodol. Nah lagi pelatihan yang sering saya ikuti desain, kewirausahaan. Saat ini saya bergabung di kelompok anyaman Pandan. Saya sebagai ketua. Nah, anggota saya 6 orang, terdiri dari ibu rumah tangga. Bahan baku didapat dari masyarakat dan dibeli per ikatnya 70.000. Kesulitan yang saya hadapi pertama modal, kedua pemasaran, ketiga bahan baku. Bahan baku sekarang sudah mulai berkurang. Jenis produk saya karung gelamai, tas, bakul, biru. Kalau tas 30.000, tempat dodol 1.300. Kalau bakul tergantung besar kecilnya, ada yang 70, ada yang 50. Karung gelamai kalau sebulannya produksinya 400. Kalau tempat kalau tas 50 paling dikitnya, sedang sampai 100, 200, kadang lebih dari 200 sebulan kalau tas. Kalau yang lain ini kadang ada pesanan, kadang enggak. Dalam sebulan penghasilan saya sebulan mencapai 2 juta, kadang lebih. Pembagian hasil dalam kelompok saya dibagi rata, tergantung kerja masing-masing. Berapa hari, terhitung hari, bulanan. Kerja ini yang 2 hari, kita ngitung sama nggak mungkin kan. Kadang yang penuh orang tuh kerja kan. Dari kalangan pemerintah, juga pernah sampai ke luar negeri. Promosi yang dilakukan melalui Facebook, WA, dan media sosial lainnya. Harapan kami, produk kami dikenal di masyarakat luas. Cintai dan gunakan produk lokal. Bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Jambi. Kalau ke Merangin jangan lupa beli anyaman pandan dan bambu dari Desa Pulau Rengas.